mengajak Tapi ke sana. menarik sih Pak, maksudnya kalau misalnya dari manfaat itu jelas, maksudnya apa sih namanya, dan iya tadi ya, apa sih namanya bisa dirasakan oleh peserta didik begitu ya. Tapi kalau dari landasan hukum, kita tuh sebetulnya punya nggak sih Pak, sehingga kalau semisal tadi sebetulnya study tour-nya baik, tapi kok dalam prakteknya untuk penyelenggaraannya masih ada yang ya macam-macam lah, banyak yang dipermasalahkan. Sebetulnya bukan hanya insiden kemarin saja kan. Kalau kita apa sih namanya gali lebih jauh, ada orang tua siswa yang keberatan, ada peserta didik yang juga merasa macam-macam lah Pak. Tapi intinya adalah butuh moratorium nggak sih Pak pelaksanaan study tour? Sebelum ke moratorium saya ini dulu ya. Sebetulnya mohon maaf nih saya kalau saya yang belum menelusuri lebih jauh. Tetapi kalau kita bicara regulasi, bicara rujukan, sepengetahuan saja saya tidak ada, belum menemukan rujukan misalnya dalam bentuk peraturan menteri, dalam bentuk keputusan menteri, apalagi yang lebih tinggi misalnya peraturan presiden, ataupun di daerah bentuknya peraturan daerah yang mengatur tata laksana, tata kelola tentang studi tour, atau apapun namanya ya. Belum ada. Jadi kalau kita mau bicara rujukan, itu sebetulnya nggak ada gitu. Nggak ada. Ya? Tetapi bahwa di situ ada nilai manfaat, saya melihatnya jelas manfaatnya ada. Nah kemudian kenapa selalu dilakukan? Nah kalau kita mau setback lebih jauh dulu misalnya, tradisi mengunjungi pusat-pusat kebudayaan, pusat-pusat ilmu pengetahuan itu kan dimulai sejak abad ke-16 kan. Jadi aristokrat-aristokrat Inggris itu dia melakukan muhibah perjalanan dalam tanda kutip belajar mengunjungi objek-objek pusat kebudayaan di Eropa yang kemudian berujung di Roma dalam rangka itu pelajaran seni, sejarah, kebudayaan yang kemudian terus berkembang, tapi itu waktunya lama loh, itu bisa sampai 4-5 tahun. Nah, kemudian karena itu yang bisa melakukan hanya bangsawan-bangsawan tingkat tinggi. Nah, belakangan dengan kemajuan infrastruktur dan lain-lain makin banyak yang bisa melakukan. Semua orang akhirnya bisa ya. Lebih berkembang lagi, akhirnya itu bisa sekolah-sekolah mengadakan, pelajar-pelajar mengadakan khusus yang memang infrastrukturnya sudah mendukung. Karena ada pengalaman orang tua di sekolah saya, maksudnya salah satu orang tua di kelas yang kelasnya sama dengan anak saya, dia besar di Kalimantan, SMA-nya, tidak ada tradisi studi tour. Karena mungkin di sana infrastruktur perjalanan darat belum memadai seperti halnya di Jogja, tapi di Jawa ya maksudnya. Tapi kalau di Jawa kan kita seperti dalam tanda kutip wajib mengadakan ini ya. Tiap tahun ada yang satu di antara 3 tahun itu ada yang sekali melaksanakan, atau ada yang tiap tahun mengadakan. Tapi artinya untuk moratorium ini perlu dilakukan gitu ya Pak ya? Begini, kalau soal moratorium, saya melihat kejadian kemarin itu sebuah titik di mana kita harus melihat lebih dalam, melihat secara jernih gitu loh. Bahwa kegiatan itu menimbulkan masalah, menimbulkan bencana, ya oke, itu bisa menjadi kesempatan kita untuk kalau perlu di moratorium, kita moratorium. Lalu apa tindak lanjutnya adalah mencoba diatur, misalnya dengan dirumuskan rujukan di tingkat pemerintah daerah, apalagi kalau bisa di tingkat kementerian, tentang tata laksana lah, tata kelola, gimana cara melakukan studi tour yang baik, yang benar, yang tertib, yang bermanfaat. Karena toh sudah ada dari sejak zaman dahulu kala istilahnya Mas Nugi ya. Saya SMP belum ada. SMP Kang Najib pasti pernah studi tour. Saya SMP di kampung kebetulan di Majalengka itu ya tetap ada study tour. Iya, betul. Karena memang sepenting itu ternyata. Seperti tradisi lah. Ya, saya ingat tidak sebentar ya. Saya ingat gitu. Pernah nggak karena kita kebetulan ada di kota yang terpapar informasi dan begitu banyak dan mudah gitu. Pernah terbayang nggak ada sebuah SD misalnya SDN Ngadirejo 3 Temanggung. Temanggung. Dia di Temanggung sana. Kemudian tidak pernah tahu yang namanya Candi Borobudur. Padahal antara Temanggung Jogja itu jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi ketika dibawa ke sana luar biasanya gitu anak-anak SD itu melihat, wow. Betul. Itu kan suatu experience yang akan dia ingat. Mungkin buat orang kota itu sesuatu yang biasa. Tapi buat mereka melihat langsung sebuah bangunan yang sudah berabad-abad umurnya, ada nilai historical, ada nilai keagamaan, ada nilai macam-macam di sana. Itu kan sesuatu yang
luar biasa. Oke, artinya kita tunggu bersama pastinya ya setelah adanya kejadian ini dan banyak kejadian lagi, bagaimana kemudian study tour kita yang sebetulnya sangat bermanfaat ini ya untuk peserta didik. Ada unsur kebermanfaatan. Betul, tata laksana yang perlu berhenti kita perbaiki. sejenak atau mundur satu langkah untuk memaju, memperbaiki, menurut saya nggak ada masalah. Toh tidak wajib ketika dihentikan kan? Betul, persis, keren sekali. Berarti artinya ini sudah jernih ya, apa sih namanya, asumsi-asumsi netizen. Yang salah siapa sih, yang bertanggung jawab siapa sih? Sudah bisa dibilang clear di sini. Kita tentunya akan tunggu bagaimana apa sih namanya langkah selanjutnya mungkin ya Pak Najib ya, dari pemerintah dan juga siapapun lah yang bertanggung jawab terkait hal ini. Terima kasih banyak Pak Najib, terima kasih banyak.